Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni. Salam NKRI dan salam waras dari saya. Ini terkait dana wakaf ya, dana wakaf yang sementara hangat dibicarakan juga ya di publik ya. Semalam saya melihat postingan di akun Instagram seorang teman saya. Narasinya begini, kurang lebihnya. Dulu dana haji, sekarang dana wakaf diembat pula katanya. Ya, terus saya komen. Saya yakin teman saya ini bukan nggak ada hubungannya dengan kampret atau kadrun ya. Teman saya ini awam. Ya, saya yakin teman saya ini awam dan perlu diberikan pencerahan, edukasi, diberikan pemahaman yang benar. Saya balas, saya bilang, bro, perlu memahami letak duduk persoalannya secara utuh, baru memberikan komentar. Saya bilang gitu. Karena istilah di sosmed, jarimu adalah harimaumu. Begitu. Jadi saya coba memberikan penjelasan ya yang sederhana kepada teman saya. Saya bilang gini, narasi itu ya dulu dana haji, sekarang dana wakaf diembat pula. Narasi itu menimbulkan image di masyarakat seolah-olah pemerintah telah melakukan perampokan, seolah-olah dana wakaf dan dana haji itu dirampok oleh pemerintah. Tidak seperti itu. Oke? Tidak seperti itu. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengambil alihan pengelolaan dana tersebut. Sekali lagi, yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengambil alihan dana tersebut. Pengambil alihan pengelolaan dana tersebut. Saya kasih contoh sederhana seperti ini. Saya bilang, bro, ente mau ke Jakarta. Ente lagi pergi ke travel, ente mau beli tiket Lion Air. Kemudian ente ketemu saya di situ. Dan saya kebetulan saat itu sedang kesulitan duit. Tapi saya punya tiket Sriwijaya Air ke Jakarta. Lalu saya minta duit ente. Ente tetap ke Jakarta menggunakan tiket saya. Oke, jadi jasa yang ente beli tetap ke Jakarta. Ente tetap ke Jakarta. Itu jasa yang ente beli. Yang berubah adalah pesawatnya yang berubah. Oke, pesawatnya yang berubah. Yang tadinya ente bertujuan berangkat ke Jakarta menggunakan jasa Lion Air. Sekarang ente berangkat ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air. Oke? Pesawatnya yang berubah, tetapi jasa yang ente beli sama. Apakah itu dikatakan saya telah ngerampok duit ente? Tidak, saya tidak ngerampok duit ente. Ente membelikan jasa. Hanya tujuan ente. Pesawat yang ente tumpangi adalah Lion Air. Tapi karena kebetulan saya teman ente dan saya sedang kesulitan duit, saya minta duit ente dan ente berangkat ke Jakarta menggunakan tiket saya, tiket Sriwijaya Air. Oke, jadi promosi nih, bukan promosi pesawat lain sama Sriwijaya ya. Ini pemahaman. Jadi ya, dana haji yang dulunya dikelola oleh pihak lain, taruhlah travel tertentu yang dulunya mengelola dana haji dan dana wakaf, sekarang itu diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah. Benar bahwa duit itu digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan negara ini. Benar.
Duit itu digunakan untuk pembangunan. Tapi ente beli jasa berangkat umroh. Ente beli jasa ya wakaf. Oke, itu jasa yang ente beli. Apakah dengan pengambil alihan pengelolaan dana haji dan dana wakaf tersebut, jasa yang ente beli itu hilang? Tidak. Jasa yang ente beli tidak hilang. Pengelolaannya yang diambil alih oleh pemerintah. Jadi image-nya bukan pemerintah ngerampok duit umat, tidak. Bukan pemerintah ngerampok duit haji, tidak. Bukan pemerintah ngerampok duit wakaf, tidak. Pemerintah hanya mengambil alih pengelolaannya. Ente nabung dana haji untuk berangkat umroh, yang ente beli adalah jasa berangkat umroh. Dan itu tetap ente dapatkan. Yang beda adalah dulunya dana haji yang ente tabung itu dikelola oleh pihak lain. Sekarang diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah. Kemudian teman saya bertanya, tapi kenapa? Apakah tidak ada opsi lain, entah menggunakan dana pajak atau apa dan lain sebagainya? Kenapa harus dana haji dan dana wakaf? Saya bilang gini, saya kasih contoh, saya punya 10 anak. 10-10-nya sudah sukses, amin. Anak yang kedua sampai yang ke-10, ya saya sedang berencana untuk membangun rumah dalam waktu dekat ini. Nah, anak yang kedua hingga anak yang ke-10 siap membantu saya mendanai pembangunan rumah saya. Tapi tunggu dulu katanya. Tunggu dulu, masih ada beberapa hal yang dikerjakan. Jadi saya diminta untuk tunggu dulu. Tapi saya maunya sekarang. Saya maunya saat ini saya bangun rumah. Nah, anak saya yang pertama, ya, anak saya yang pertama memang dia lebih banyak tanggung jawab. Dia punya lebih banyak urusan. Tapi kalau diminta tolong pasti bisa. Nah, kemana saya akan berlari? Tentu saja saya akan berlari meminta pertolongan bantuan kepada anak pertama itu. Dan imbal baliknya adalah urusan anak saya, anak pertama saya, akan menjadi tanggung jawab saya. Apakah itu berarti saya nyolong duit anak saya? Apakah itu berarti saya ngerampok duit anak saya? Tidak. Tidak. Sistemnya adalah pinjam pakai. Bukan ngerampok. Bukan nyolong. Gitu. Ya.